sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat Amin. sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal Amin. Amin. alamin. Para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi ini materi malam ini isunya cukup besar begitu ya, karena berkaitan dengan isu yang memang sedang marak yaitu tentang kesetaraan begitu ya, Iya, tentang betul. kesetaraan gender. Gender. Ini Ya. kita alhamdulillah nih masih banyak yang jagain. Artinya masih banyak, artinya budaya ketimuran ini sungguh amat sangat berhasil meredam beberapa kampanye-kampanye terkait dengan kesetaraan gender. Biasanya yang kesetaraan gender tuh orangnya yang gitu-gitu juga gitu. Jadi yang dukung-dukung LGBT ya biasanya begitu tuh. Ya. Modelnya sih mirip-mirip begitu ya. Tapi sejatinya Islam itu sebenarnya justru tidak sedang apa, tidak, ini apa namanya, konsep awal, konsep dasar bagaimana syariat melihat Islam itu sendiri. Justru syariat Islam itu datang dengan konsep meninggikan wanita, menempatkan wanita pada tempatnya yang layak. Karena dulu jauh sebelum Islam datang, artinya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ini wanita ini ditempatkan sebagai makhluk yang hampir tidak punya kedudukan di antara makhluk yang lain, artinya di antara kaum laki. Mereka tuh dilahirkan memang untuk melahirkan, begitu. Dilahirkan memang untuk melahirkan. Dulu begitu ya. Bahkan saking tidak ada, artinya minim fungsi begitu kalau bahasa sekarang begitu. Tentang adanya kehinaan bagi keluarga yang melahirkan anak perempuan itu memang nyata adanya dulu begitu ya. Jadi kalau kemudian dia punya istri melahirkan tapi anaknya itu anak perempuan itu tidak jadi kebanggaan begitu. Jadi mau ngumumin ke orang-orang tuh malu. Gitu. Jadi mau naruh di grup WhatsApp keluarga itu, alhamdulillah anak kita terlahir tuh nggak mau itu. Kalau anaknya perempuan tuh. Jadi ada gap seperti itu. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa syariat dan kemudian meninggikan wanita pada tempatnya. Jadi yang pertama bahwasanya wanita dulunya sangat tidak dihormati. Islam datang dengan membawa kehormatan bagi wanita. Artinya orang salah satu bentuk apa namanya, eh, peninggian syariat terhadap kaum wanita, bahwa laki-laki yang ingin menjadikan seorang wanita sebagai pasangannya itu harus menunjukkan keseriusannya dengan melakukan khidbah. Kemudian khidbahnya bukan cuma hanya sekedar penawaran, artinya keinginan, tapi juga disunahkan untuk memberikan hadiah gitu. Lalu ketika menikah pun wanita ditinggikan itu nilainya dengan adanya mahar yang diberikan begitu. Ini salah satu bentuk peninggian syariat terhadap kaum kaum perempuan. Lalu juga salah satunya ditutup itu bagian tubuh wanita oleh syariat. Ada bagian-bagian tubuh yang memang tidak layak dipertontonkan, tidak layak diperlihatkan, karena ini bagian daripada apa namanya, mahkota. Yang namanya mahkota itu nilai diri. Itulah yang membuat seorang perempuan menjadi tinggi kalau mahkotanya tetap terjaga, kan ya. Ya, barang mahal tuh memang, bahasa kasar begitu. Barang mahal tuh memang apa namanya, eh, tidak di apa sih istilahnya, dipajangnya bukan sama barang, bukan cuma sama barang
barang murah begitu. Jadi tidak tidak apa namanya tidak sebagaimana dulu kaum jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang, perempuan yang haid itu dianggap sebagai aib. Makanya tuh fa'tazilun nisa'a fil mahid dalam Al-Quran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka apa namanya dulu dipisahkan. Tapi sekarang wanita haid tidak perlu dipisahkan, hanya tidak untuk digauli. Dia tidak digauli tapi tetap berada dalam satu rumah begitu. Maka itulah kemudian sejatinya syariat ini datang membawa fungsi untuk memuliakan wanita, menempatkan wanita pada tempatnya begitu. Dan salah satunya juga yang kita pelajari bahwa dalam pernikahan memang wanita itu tidak punya kewajiban. Artinya tidak dalam syariat wanita tidak punya kewajiban untuk katakanlah ini agak kontroversial nih, agak kurang populer ini. Tapi dalam fikih Islam memang yang namanya kewajiban nafkah itu ada pada suami dan kewajiban nafkah itu meliput kepada seluruh hal dalam keluarga termasuk bahasa yang sederhana kewajiban nyuci, nyapu, ngepel begitu itu kewajiban suami itu sejatinya. Jadi dulu itu perempuan diidentikan dengan 3 tuh kan ya. Sumur, dapur, kasur begitu. Sumur, dapur, kasur begitu. Padahal sejatinya dalam fikih Islam itu kewajiban nafkah mencakupkan kewajiban nafkah itu mencakup banyak hal. Pertama kewajibannya mencakup finansial. Kemudian mencakup apa namanya nafkah dalam hal pangan, pakaian. Jadi finansial, pangan, kemudian juga pakaian. Tapi dua lagi itu ada namanya lauk pauk. Lauk pauk maksud pangan. Maksudnya ada yang namanya kebersihan badan dan kebersihan rumah. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 5 aspek kewajiban nafkah. Dan perempuan ini bukan ini tugasnya. Ini semua kewajiban laki. Pertama ke keuangan. Jadi harus di apa kalau bahasa kerennya tuh di provide kan begitu. Laki-laki punya kewajiban memprovide tuh perempuan dari sisi finansial, kemudian pangannya begitu, kemudian sandangnya, dan kemudian kebersihan badan dan juga kebersihan rumah begitu. Jadi dalam fikih Islam itu memang sejatinya kewajiban itu ada pada perempuan. Dan ini bukan hanya madhab Imam Syafi'i, seluruh 4 madhab pun sepakat tentang kewajiban kewajiban nafkah bagi perempuan. Satu-satunya kewajiban perempuan dalam pernikahan itu adalah istimta'ur rajuli biha. Istimta, perempuan melayani laki-laki dalam hal apa namanya keinginan laki-laki untuk berhubungan kepada dia. Selain itu dia tidak punya aslinya begitu, aslinya begitu. Tapi kemudian ada satu fakta menarik ternyata dulu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang suaminya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang tidak menyediakan khadim pembantu begitu. Jadi Sayyidina Ali itu sebegitu besar namanya tuh beliau tuh tidak punya budak rupanya gitu. Jadi karena tidak punya budak itu beliau akhirnya ya tugasnya bareng-bareng begitu. Jadi kadang Sayyidina Ali yang nyapu karena aslinya memang kewajiban itu pada pria. Lalu pria ini apa istilahnya yang punya budak, budaklah yang jadi apa namanya yang menutupi kebutuhan itu. Artinya mereka punya uang kemudian membeli budak. Ini zaman dulu begitu ya. Kalau sekarang laki-laki punya kemampuan kemudian membayar ART dan seterusnya. Dan waktu itu Sayyidina Ali nggak punya itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak punya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Nabi Sayyidah Fatimah mengadu kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ya anak ngadu sama orang tua sebab kecapean di rumah banyak urusan gitu. Suaminya nggak punya budak, nggak bisa bantu juga begitu karena sibuk di luar.
Lalu kemudian Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali didudukan bareng oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian didiskusikan untuk saling bekerja sama dan akhirnya keputusannya Sayyidina Ali punya kewajiban urusan di luar rumah. Jadi segala nafkah ke pasar, beli ini, beli itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan urusan di rumah bersih-bersih dan seterusnya itu urusan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, dari cerita inilah kemudian beberapa ulama memberikan toleransi. Jikalau memang perempuan ingin kemudian dia berbakti kepada suaminya, lalu dia bersukarela begitu. Sukarela, bervolunteer kalau bahasa sekarang itu untuk mengurusi rumah, ini kebaikan bagi perempuan. Tapi sejatinya itu adalah kewajiban laki-laki. Artinya kalau perempuan kemudian main hitung-hitungan begitu ya. Ini saya nggak ngajarin, cuman ngasih tahu bahwa sejatinya kewajiban itu ada pada suami begitu. Tapi kalaupun kemudian perempuan ingin hitung-hitungan gitu. Ini nafkah sebagai istri sekian. Lalu bayaran nyapu rumah sebulan sekian. Bayaran nyuciin sebulan sekian begitu. Sekalian nyusuin anak begitu. Kan dalam Al-Quran tuh wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswakuhu wa 'alal mauludi lahu apa namanya rizquhunna wa kiswatuhun. Dan wa 'alal mauludi lahu bahasa Al-Qur'annya wa 'alal mauludi lahu, bang mauludi lahu itu artinya bapaknya. Dan kepada bapaknya lah itu kewajiban rizki si anak itu, dan salah satu rezeki anak termasuk susuannya, wa kiswatuhunna dan pakaiannya. Jadi memang bebannya itu ada pada ini. Artinya kalau perempuan minta upah atas nyusunya si bayi begitu, bayi dia benar begitu, itu secara fikih sah-sah saja begitu. Kan ya? Dan tapi ini kagak bisa di Ustadz nggak banyak yang ngomongin ini begitu. Karena Ustadz juga rada takut juga. Atau kalau diginin denger bininya kagak mau lagi nyusun. Segalanya nyusu dia minta upah lagi kan gitu. Tapi kita ini memang tidak populer. Tapi saya yakin semua paham ini, artinya ulama guru-guru kita memang dalam kitab fikih begitu. Tapi adanya cerita daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menjadi semacam pembawa angin segar begitu ya bagi kaum pria gitu. Apalagi Ustadz yang tahu ceritanya kan gitu. Noh, Sayyidah Fatimah aja ngerjain urusan rumahnya sendiri kan gitu. Karena kan Sayyidah Fatimah radhiyallahu an itu disebut sebagai Sayyidatu Ahlil Jannah, pemimpin kaum wanita di surga. Kalau anak-anak muda kan Sayyidina Hasan Husain. Orang pada umumnya Sayyidina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi kalau mau masuk surga ngikutin tuh pemimpinnya, pemimpin kaum perempuan Sayyidah Fatimah gitu. Dulu Fatimah tuh ngadu juga sama Nabi, tapi akhirnya kata Nabi Muhammad Fatimah ngurusin rumah, nyapu, ngepel, itu nyuci dan sebagainya gitu. Ini jadi apa angin segar sekaligus senjata sebenarnya. Tapi secara kewajiban itu, jadi bahwa memang syariat Islam apa namanya meninggikan. Bahkan ada konsep perbudakan dalam syariat. Ini saya nggak ngomongin budak dalam arti bahwa memang ada. Jadi hukumnya masih ada. Fakta budaknya memang sudah hilang, ya hilang. Tapi hukum syariatnya belum belum pernah dihapus. Kapan waktu mungkin terjadi ada perbudakan. Karena salah satu sebab perbudakan itu selain riba adalah peperangan gitu. Dan ini dua hal ini belum berhenti nih kan begitu. Itu kalau seorang budak dimiliki oleh tuan laki-laki lalu digauli, maka budak perempuan itu naik levelnya menjadi suriah, namanya suriah. Suriah itu adalah budak yang memang sudah digauli. Maka hukumnya apa? Ditunggu kepastian hamilnya. Karena dia ditunggu kepastian hamil, maka pekerjaannya itu dikurangi. Dan itu merupakan salah satu tradisi Arab sejak zaman dulu. Itu apa namanya? Bahkan pekerjaannya tuh khusus, artinya
di cut off dari seluruh pekerjaan khusus untuk merawat kandungan saja. Kalau udah ketahuan begitu. Lalu setelah melahirkan anak, status levelnya tuh bukan lagi budak tapi namanya umul walad gitu. Dia tetap budak tapi punya status umul walad. Umul walad itu hukumnya dipastikan merdeka setelah tuannya meninggal. Dan anak yang dikandungnya itu laki atau perempuan nanti ketika dilahirkan merdeka begitu. Dan itu nggak terjadi pada budak laki-laki. Gitu. Apa namanya? Dan dia setelah tahu bahwa dia mengandung daripada tuannya, haram hukumnya tuan itu menjual. Jadi kalau apa namanya budak yang udah digauli itu haram untuk dijual begitu. Jadi ini apa namanya salah satu sisi bahwa syariat Islam itu tidak betul dianggap sebagai apa namanya eh, tidak memperhatikan hak-hak wanita begitu. Lalu kemudian sejatinya kalau perempuan bekerja di luar rumah bagaimana Ustaz? Sebenarnya syariat Islam ini tidak melarang untuk wanita bekerja. Kenapa tidak melarang? Karena memang banyak majalul amal, bahasanya begitu. Bidang-bidang pekerjaan yang memang tidak bisa dikuasai kecuali oleh orang perempuan gitu. Banyak contohnya. Dari mulai mengajar anak kecil, kemudian menjadi koki misalnya. Banyak hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh pria, tapi hanya bisa dilakukan oleh wanita. Sebagaimana juga banyak pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh wanita, tapi hanya oleh pria begitu. Maka karena banyaknya ini pekerjaan, sejatinya syariat Islam memberi jalan untuk wanita bekerja dengan catatan pertama. Nah, ini mesti diperhatikan. Wanita apa namanya pertama pastikan bahwa pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang halal secara syariat. Halal secara syariat itu dia tidak bekerja dalam kemaksiatan, tidak apa namanya bekerja dalam riba misalnya, bekerja seperti menjual apa namanya minuman keras ya, kemudian juga bekerja artinya yang pastikan bahwa pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang halal secara syariat begitu. Salah satu contoh nih ya, dengan segala hormat saya mohon maaf bahwa banyak beberapa di antara apa namanya eh, perempuan itu yang bekerja tapi pada bidang pekerjaan memang aslinya tidak haram tapi mendekati atau membuka peluang untuk keharaman. Contoh, jadi sekretaris pribadi yang mungkin aslinya nggak haram. Tapi kalau bahasa kitabnya tuh al-mufdiyah ilal haram. Ini pekerjaan ini mufdi, eh, sangat membuka peluang terjadinya keharaman. Karena orang kalau sekretaris itu dipastikan apa namanya ada sangat banyak waktu dia berduaan dengan Ya. bosnya. Ya kalau kecuali kalau bosnya perempuan kan beda lagi. Ini kalau bosnya laki-laki gitu. Dan tapi memang itu banyaknya begitu. Kemudian contoh lagi menjadi pemandu karaoke gitu ya. Ini juga termasuk pekerjaan yang banyak digeluti oleh perempuan. Tapi saya nggak bilang ini aslinya haram, tapi setidaknya ini mufdiyah ilal haram. Al-mufdi, mufdi itu apa? Apa? Membuka peluang untuk keharaman. Kan ya. Kemudian juga kalau yang apa namanya paling sering apalagi musim Ramadan itu musim Lebaran jual uang receh di pinggir jalan. Hmm. Ini haramnya nih bukan cuma laki perempuan, bukan cuma perempuan, laki perempuan pun haram karena kecenderungannya ada riba. Kan begitu. Ini pekerjaan. Jadi pastikan pertama bahwa perempuan yang bekerja itu bekerja dengan pekerjaan yang
halal, bukan haram atau pekerjaan yang justru membuat peluang untuk terjadi keharaman. Kemudian yang kedua, dalam pekerjaan tersebut si wanita itu tetap harus menjaga adab-adab perempuan dalam syariat Islam. Adab perempuan dalam syariat Islam itu apa? Dia menutup auratnya, gitu. Menghindarkan berkhulwat atau menghindarkan diri untuk berdua-duaan dengan rekan kerja, begitu. Kemudian apalagi menjaga adabnya, termasuk juga menjaga mulutnya dalam berbicara, termasuk juga menjaga apa namanya eh, masa haid dan nifas. Jadi ketika haid dan nifas itu kan perempuan yang tetap bekerja kan mungkin dia dalam pekerjaannya dia memegang mushaf, atau dia justru malah masuk masjid, atau dia masuk tempat-tempat yang memang diharamkan bagi orang haid dan nifas, begitu. Jadi adab-adab seorang perempuan dalam Islam tetap diperhatikan. Jadi kayak misalnya pekerjaan halal, waiters misalnya, itu pekerjaan halal. Tapi kan tetap bisa waiters yang berkerudung, begitu. Waiters yang menutup auratnya, begitu. Nggak perlu apa namanya, nggak perlu harus terbuka auratnya, begitu. Nah, kemudian yang ketiga yang mesti diperhatikan untuk perempuan bekerja, yang ketiga adalah eh, mendapat izin dari suami, gitu. Kalau dia bersuami, kalau dia janda mendapat izin dari orang tuanya. Ya kalau dia gadis tentu mendapat izin dari wali, begitu. Jadi ini yang penting juga nih. Jadi satu, dua, tiga mendapatkan izin dari walinya. Tentu kalau dia bersuami, walinya adalah suaminya. Tapi kalau dia sudah tidak bersuami, janda atau masih gadis, dia mendapat izin dari orang tuanya. Artinya sekali si suami bilang tidak perlu, maka perempuan tidak perlu untuk memaksa mendapatkan izin, gitu. Karena memang apa namanya yang namanya wali, begitu ya, yuwali amroha fi jami'il majal, dia punya otoritas. Syariat memberikan otoritas kepada orang tersebut untuk menangani segala urusan perempuan. Maka dalam hal ini dia juga perlu perlu izin, begitu ya. Artinya kalau kan dalam syariat ya, perempuan itu, wanita itu, jangankan soal pekerjaan, bahkan ibadah pun kalau tidak izin kepada suami, izin ibadah yang sunnah, begitu ya, itu kan jatuhnya bukan ibadah, malah jatuhnya maksiat, jadi berdosa. Puasa sunnah tidak izin kepada suami, puasanya tidak berpahala. Kemudian bersedekah, kecuali kalau duitnya sendiri ya, begitu. Bersedekah tidak dengan uang apa namanya, tidak dengan izin suami, itu apa namanya tidak jadi tidak dihalalkan, begitu. Itu yang ke apa namanya yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada perempuan bekerja, pastikan bahwa hak suami dan keluarga sudah terpenuhi sepanjang pemenuhan dia atas keinginannya bekerja. Dia betul memang berkeinginan bekerja, tapi hak suaminya untuk dilayani, gitu. Artinya harus pinter-pinter ngatur waktu nih, gitu. Jadi ketika si perempuan dapat izin bekerja, harus punya komitmen waktu. Ini bahasanya kan macam-macam. Ada yang abang, ada yang sayang, ada yang papi, ada yang pipi kan gitu. Ini Mimi kalau bekerja, pipi dapat waktunya kapan? Gitu. Untuk berduaan, sekedar romantis, untuk dilayani, begitu. Lalu anak-anak susunya bagaimana? Masaknya bagaimana? Begitu. Ya tentu orang dengan uang yang berlebih dia bisa eh, sewa pembantu, sewa ART. Tapi kan ada pekerjaan kewajiban yang hanya istri bisa melakukan itu, kan ya. Maka itu pastikan bahwa hak-hak suami dan juga hak keluarga untuk mendapatkan kewajiban, untuk mendapatkan haknya itu kan kewajiban istri,
dia punya kewajiban untuk menyelesaikan itu dulu. Artinya waktunya diatur sedemikian rupa, setelah selesai, artinya setelah sudah cukup layak untuk bisa keluar, maka dia dibolehkan untuk itu. Ini 4 kategori atau 4 syarat yang mesti diperhatikan. Karena secara syariat melarang perempuan untuk keluar rumah itu juga sebuah kezaliman. Karena banyak kewajiban dalam syariat yang memang tidak bisa dipenuhi kecuali oleh perempuan. Salah satu contohnya kan bidang kedokteran. Kita kan pengen perempuan-perempuan kita tuh kalau sakit yang megang dokter perempuan, kan kita pengen begitu. Maka mesti ada sekolah kedokteran perempuan. Kalau sekolah kedokteran perempuan, apalagi urusan kandungan, yang ngajar dokter laki-laki, itu kan risih juga begitu. Maka kan kita butuh itu yang namanya pengajar dokter perempuan. Kan ya, kita juga ingin nih, bukan cuman soal kedokteran, tapi keamanan. Maka dan ada bagian-bagian di tertentu yang tidak bisa dijaga oleh laki-laki. Maka butuh personil keamanan pihak perempuan. Karena kalau lagi Jumatan misalnya, laki-laki kan nggak boleh ada yang ninggalin, kan ya. Harus Jumatan, maka harus ada penggantinya perempuan. Atau di tempat apa namanya, misalnya kolam renang khusus perempuan, kan gitu. Jadi pekerjaan ada banyak pekerjaan yang memang tidak bisa di cover oleh laki-laki, maka perempuan harus itu. Kan ya, kita kan pengen semua pihak laki perempuan ini pinter. Nah, perempuan kalau nggak yang ngajar nggak perempuan kan jadi risih juga kan begitu, jadi fitnah juga. Maka itu banyak bidang yang memang dibutuhkan perempuan. Dan kita melihat faktanya sejarah Islam ini banyak sekali perempuan-perempuan yang berkembang. Hatta sampai dikatakan bahwa universitas pertama dan tertua di dunia itu kan Universitas Al-Qarawiyun. Al-Qarawiyun apa Al-Qarawiyun saya lupa namanya, itu ada di Maghrib, ada di Maroko. Dan ternyata yang uh, apa namanya, yang mendirikannya adalah seorang seorang wanita. Artinya membuka jalan untuk wanita selebar-lebarnya itu bukan kebijaksanaan. Sebagaimana menutup itu jalan perempuan bekerja setrapat-trapatnya itu juga bukan kebijaksanaan begitu. Terlebih lagi begini ya. Terlebih lagi di kondisi yang zaman sekarang nih banyak laki-laki yang berpenghasilan katakanlah kurang gitu. Kurang daripada kecukupannya. Dia ini punya kebutuhan 10 misalnya, punya kebutuhan 10, tapi pendapatan penghasilan suaminya hanya bisa menutup 7. Ini ada 3 yang bolong. Nih kalau 3 tetap bolong jatuhnya miskin dapat zakat nih. Justru dia nggak mau ini dapat level mustahik, maka dia harus naik, 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 naik pangkat, diakalilah. Kemudian akhirnya perempuan istrinya mesti bekerja gitu. Maka pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pada umumnya, khususnya istri, itu harus melewati atau harus terpenuhi 4 syarat yang tadi. Pekerjaannya halal, adab-adab perempuan tetap dijaga, dalam artinya kalau memang pekerjaannya itu tidak membuat dia tidak bisa menjaga adabnya sebagai sebagai perempuan, maka baiknya ditinggalkan begitu. Kemudian yang ketiga, hak rumahnya sudah terpenuhi. Yang keempat dia dapat yang ketiga izin, yang keempat dapat apa namanya, haknya terpenuhi, hak rumah terpenuhi begitu. Jadi saya kira ini cukup materinya, Mas Ya. Riko. Jadi kita baiknya lebih banyak untuk berdiskusi sekaligus tanya jawab jika memang ada. Karena waktunya masih panjang nih, Mas Riko. Nggak masalah, Ustaz. Ya, Nggak masalah. Mungkin lebih fokuskan atau ditambahkan ditanya jawab. Nanti kalau memang ada yang ya, silahkan. mau bahas, ya. Baik, sahabat-sahabat, kita akan masuki sesi diskusi bersama Ustaz Ahmad Kasih. Namun, kembali saya akan informasikan beberapa info berikut ini mengenai kegiatan yang diselenggarakan oleh DKM Darul Tauhid Jakarta. Baik, silakan untuk operator menampilkan gambar. Yang pertama adalah kajian tauhid. Sahabat-sahabat bisa hadir bagi yang memiliki keleluasaan waktu. Kajian tauhid besok ya, besok siang.
Senin 18 September 2023 di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Cipaku 1 nomor 43 bersama Agim. Dan insya Allah nanti ada kajian pemuka bersama Ustadz Edi Abdul Marwah. Mulai jam 11 sampai 13.30 diselingi tengahnya dengan sholat zuhur berjamaah. Silakan diinformasikan kepada sahabat-sahabat lainnya yang berkesempatan nanti hadir di kajian tauhid. Kemudian workshop sehati, ya. Ini ada workshop spesial, ini self healing, bagaimana memantapkan diri sendiri, bagaimana membersihkan dalam arti secara psikologis, ya. Di sini mengubah insecure menjadi bersyukur bersama Bunda Damayanti. Ahad 24 September 2023 tempat sudah mulai terisi, ya, kuotanya sudah, ya, tinggal beberapa lagi. Silakan untuk mendaftar di 0813 8729. Ahad 24 September 2023 mulai pukul 8 hingga menjelang waktu asar di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku 1 nomor 43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Next, berikutnya. Nah, ini yang sempat banyak ditanyakan, kapan daurah diadakan lagi, ya, bagi peserta umum terutama yang ingin menjadi anggota sehati, dan tentunya insya Allah akan mendapatkan beberapa fasilitas, bisa mengikuti daurah sehati angkatan ke-8. Siap ganti status, menikah itu mudah. Insya Allah nanti Ustadz Ahmad Zarkasi juga akan menjadi pemateri di acara daurah saat ini pada Sabtu Ahad 28 hingga 29 Oktober 2023. Silakan segera mendaftar, tempat sudah mulai terisi di 0813 8729 dengan selain Ustadz Ahmad Zarkasi juga ada Ustadz Ihsan Hakim, Ustadz Dadang Sukandar, Ustazah Erika Suryani Dewi, dan Bunda Damayanti. Ya, asalnya padat karena sesuai istilahnya adalah daurah, maka benar-benar pelatihan pernikah sini. Bisa diikuti oleh siapa saja, baik yang belum maupun sudah menikah. Yang sudah menikah, insya Allah akan menjadi fasilitator ta'aruf atau menyebarkan ilmunya menjadi amal jariah. Silakan, ya, untuk mendaftar di 0813 8729 melalui WA. Ya. Berikutnya, ya, yang ini adalah Masjid Darut Tauhid Jakarta menyediakan aula serbaguna yang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan akad nikah, walimah, juga kajian-kajian ilmu. Silakan hubungi nomor yang tertera di layar di 0813 8729. Dan sahabat ngopi, bahwa kajian ngopi ini terselenggara atas donasi sahabat-sahabat semuanya, ya. Ngopi ini berdiri atas inisiatif dari anggota sehati, ya, sehingga akhirnya dibuka untuk umum. Dan silakan yang ingin berdonasi untuk kegiatan ngopi khususnya, namun juga nantinya dana yang masuk akan digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan sehati lainnya, ya. Kegiatan sehati lainnya macam-macam, nanti bisa mendukung kajian offline, ya, tidak hanya online. Saya juga akan mengundang Ustadz Ahmad Zarkasi untuk bisa offline, khususnya karena bahasanya panjang untuk yang kalau dari ta'aruf, khitbah, akad nikah sampai walimah itu satu hari Ya, juga selesai. Makanya nanti di daurah itu hanya 1,5 jam, maka bahasanya mungkin dipersingkat. Nah, supaya nantinya teman-teman bisa mengikuti yang versi lengkapnya secara offline. Insya Allah nanti, ya. Silakan di-scan tanda kris yang berikut ini ataupun dibikin screenshot, dibuat screenshotnya, kemudian disimpan. Insya Allah nanti bisa berguna di saat-saat mendatang, ya. Silakan. Yang berikut, oh sudah, ya, terakhir ini. ini Baik, Mas silakan. Riko Oh, ya, audiensnya cukup banyak ya. ya, alhamdulillah. Sudah sekitar, tadi sempat 84, ini Ya, mungkin ada biasa, ada gangguan teknis. saya nggak nyangka loh ini Ahad malam Senin tuh biasanya Ya, ini berdasarkan keputusan, Stan. Jadi, sempat diadakan polling, sejak pendapat, maunya Sabtu atau Minggu, atau Ahad, gitu. Ternyata pilih semua Ahad. Ya udah,
kita adain Ahad malam gitu. Tapi nanti kalau untuk offline, kalau Ahad pagi, tapi kalau Sabtu itu siang, siang atau sore. Itu Iya, bahkan cara yang gitu. Uh, iya, iya. Insya Allah nanti Ustaz Kasih akan tetap diundang. Jadi pemateri tetap di Ya Sehati. Allah. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Baik, yang ingin berdiskusi dengan Ustadz Ahmad Sarkasi, silakan raise hand, bisa membicara langsung ataupun melalui chat room. Mas Riko sebelumnya Mhm, boleh gak kalau saya nih? Jadi beberapa waktu lalu saya tuh beberapa tahun lalu tepatnya mhm. punya semacam kalau bahasa sekarang tuh sharing ya, sharing session Oh ya, boleh, boleh. tentang persiapan pernikahan begitu ya. Oh ya, Dan beberapa videonya itu sudah ditampilkan di YouTube di gitu. YouTube ya. Oke. YouTube-nya Boleh YouTube. channelnya apa, Iya, Ustadz? saya boleh ya nyebutin channel saya sendiri Boleh, ya. nggak masalah, silakan. Boleh, Iya, boleh. YouTube-nya YouTube channelnya namanya Ahmad Zarkasi. Jadi kalau diketik Ahmad Zarkasi di search Akan engine-nya muncul ya. YouTube, insya Allah ketemu. Iya, jangan Nama like, programnya itu Nikah GO, Nikah Go, kan? Nikah Oh, ini go. Nikah Go, nikah gratis online begitu maksudnya. Oh, Jadi jadi kajian-kajian berkaitan dengan nikah. Awalnya channel YouTube itu khusus membaca kitab. Jadi ada hmm, program membaca kitab Kifayatul Akhyar dan sampai sekarang sudah 500 episode sekian gitu. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ya. beberapa ada permintaan dari teman-teman membahas satu jenis topik yang seperti apa namanya kelas begitu. Maka Ya. ada inisiasi untuk tentang nikah GO, Hmm. nikah gratis dan online. Nah, itu namanya tuh Ini ya, Ahmad betul ya. Zarkasi. Oke. Iya. Alhamdulillah, makasih loh udah dicariin. Ya. Ya, ini teman-teman yang bergabung di Ngopi malam ini bisa screenshot, disimpan. Ini adalah channel YouTube-nya Ustaz Ahmad Sarkasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya, insya Allah menjadi amal jariah buat teman-teman semua. Amin. Baik, silakan yang tadi Mas Afif ya. Iya, Mas Afif. Kang Afif, silakan dibuka mic ya. Silakan, Kang Baik, Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz Riko, Ustadz Ahmad Zarkasi. Eh, Ahlan, Ustadz Afif. izin Afif dari Antum kalau Kupang. dilihat dari backgroundnya lebih layak jadi Ustaz. pembicara dibanding Kita, Mustami ini. ini peserta Ustadz, peserta aja nih. Eh, ini Ustadz mau Afwan mungkin tadi saya masuknya agak telat nih terkait dengan materi yang disampaikan sama Ustadz tadi itu Hmm, rasanya kok menurut saya agak agak jadi berlawanan Ustadz. Di awal kan Ustadz bilang bahwa sebenarnya perempuan tuh nggak boleh gini 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 tapi di akhir kemudian boleh gitu nah yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya di dalam Al-Quran atau Al-Hadis sebenarnya ada nggak sih Ustaz dalil yang betul-betul jelas gitu Ustaz bahwa itu dalil yang melarang Iya, Ustaz karena kalau kalau membolehkan tadi Ustaz yang menjelaskan banyak sebenarnya tapi yang betul-betul secara secara apa ya kalau kita katakan secara telah. jelas itu dilarang gitu Hmm, seorang perempuan iya, bekerja itu sebenarnya ada nggak Ustaz karena selama ini memang yang saya pahami dari teman-teman yang akhirnya menyuruh istrinya keluar tuh memang saya tanya juga ya karena kata ustadznya begitu katanya perempuan tuh yang di rumah aja gitu tapi maksudnya ada nggak sih dalilnya yang memang betul-betul apa mengharamkan gitu ya sehingga sehingga eh, kalau berusaha sendiri saya cocok dengan yang argumen Ustadz tadi karena memang nggak ada beberapa pekerjaan yang tadi Ustadz sampaikan. Tapi kan, nah untuk teman-teman iya, yang terlanjur gitu Ustadz, karena ada beberapa teman yang akhirnya ya mereka susah sendiri Ustadz. Karena kan di Jakarta kalau misalkan yang tadi Ustadz sampaikan beda dengan iya, kalau misalkan tadinya dua kemudian jadi satu itu kok jadinya ya ya. iya, Tapi kan itu ya karena dia udah memutuskan seperti itu dan yang akhirnya juga sebenarnya kita juga merasa kasihan cuma ya gimana kan itu ranah pribadi Ustaz nggak mungkin kita mengintervensi tapi maksudku iya, siapa tahu jangan-jangan dia salah memahami gitu Ustaz jangan memahaminya salah itu aja sih Ustaz jazakallahu khairan baik. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Kang Afif. Silakan, Ustaz. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab apa nunggu langsung, ngumpulin? langsung jawab ya satu-satu. Ya. Ya, jadi Ustadz Afif yang dirahmati Allah dan juga teman-teman.
memang ada beberapa apa namanya ada teks baik dari Al-Quran atau juga hadis Nabi Muhammad SAW yang secara apa namanya tuh dilalahnya menunjukkan keharaman. Artinya tidak secara soreh begitu ya. Soreh jangan apa namanya jangan keluar gitu. Yang soreh seperti itu tidak ada. Tapi yang memberikan isyarat itu, jadi perlu diambil hukumnya dengan cara beristihad. Itu tidak langsung dari teks gitu. Ada istihad. Salah satunya ini ada dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi teman-teman kalau megang Al-Quran bisa dibuka surat Al-Ahzab. Gitu. Ini surat Al-Ahzab ini ayat 33 ada kalimat Allah Subhanahu wa taala waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikunna. Ini teksnya memang ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin. Tapi kan memang perintah atau wasiat kepada Ummul Mukminin selama tidak ada pengkhususan, maka memang perintah itu umum kepada banyak perempuan. Sebagaimana wasiat kepada Nabi Muhammad atau wasiat Nabi kepada sahabat, itu juga wasiat kepada umatnya selama tidak ada teks yang betul-betul khusus untuk fulan begitu ya. Ini teksnya kepada istri Nabi, tapi istri Nabi itu hanya sebagai apa namanya penyebutan kemuliaan, tapi yang dimaksud untuk semua perempuan. Ada kalimat Allah waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. Itu waqarna fi buyutikunna itu artinya itu dan diamlah mereka-mereka itu ay waqarna, diamlah kamu semua wahai perempuan fi buyutikunna di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bertabarruj memakai perhiasan seperti perhiasan orang-orang jahiliyah. Secara apa namanya bahasa waqarna fi buyutikunna itu artinya diam di rumah dan ini berarti perintah. Dari perintah inilah kemudian mungkin beberapa teman menganggap ini perintah bahwa kewajiban perempuan itu diam di rumah dan tidak boleh keluar. Tapi sebagian ulama lain melihat bahwa perintah diam itu dengan catatan bahwa memang kewajiban wanita dulu itu ada di rumah karena semua apa yang dibutuhkan perempuan di rumah. Ya, iya, Ustaz. Artinya keluar startnya. Iya, iya tadi dijelaskan bahwa Ustaz rebutan, sinyalnya rebutan. Baik, mudah-mudahan Ustaz Sakasi bisa bergabung kembali. Ini sepertinya terpental. Iya, nggak apa, kita tunggu. Ustaz Ahmad Syafii masih masuk kalau di ini di layar saya masih ada namanya. Ya, eh, kita tunggu nanti jawabannya. Sementara yang lain, kalau saya boleh bantu ya, sudah masuk lagi? Belum? Oh, keluar. Nah, kita tunggu. Untuk Guyu, bahasan ini sudah pernah sebenarnya ya, Guyu, untuk mengenai hak dan kewajiban suami istri. Ini kalau dibahas untuk menjawab pertanyaan panjang ini, Guyu ya. Jadi membutuhkan waktu tersendiri untuk di kajian, ya, kajian. Nggak cukup untuk jawab 10 menit, 2 menit, 3 menit, ya. Hak dan kewajiban suami istri ini merupakan satu paket. Ini sudah pernah dilaksanakan oleh majelis sehati dan itu bisa setengah hari lebih malah ya setengah hari dari jam 8 sampai menjelang asar itu pembahasannya kalau mau detail ya. Nanti mudah-mudahan Ustaz Ahmad Sarkasi bisa bergabung kembali, mungkin operator bisa menghubungi untuk bergabung kembali dan sambil menunggu bergabung kembali karena waktunya masih panjang ini, eh, saya juga mengundang sahabat-sahabat untuk bisa bergabung di Daurah Sehati, baik yang sudah menjadi anggota, karena
temanya juga sedikit berbeda, dan nantinya setelah angkatan 8 ada aturan atau S dan K terbaru setelah angkatan 8 nanti. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Saya mohon maaf, Mas Nggak apa-apa. Riko. Dilanjutkan. Silakan, Ustaz. Tadi putus suaranya. Suaranya semuanya putus itu. baru baru depannya tadi, baru Al-Azhar. Iya, Ya. internetnya emang jelek. Tapi sekarang bagus. Bagus. Bagus, suaranya jelas. Mas Riko sekarang bagus. Bagus. Gambarnya aja yang agak putus-putus gambarnya. Ya. Oke. Selanjutnya. Ya. Ya, oke. Saya lanjutkan ya jawaban yang tadi ya. Ya. Jadi waqarna fi buyutikunna terkait dengan bahwa jadi kan kayak begini nih, kayak kita doa Rabbik firli warhamni Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan ada doa perintah begitu ya. Ya Allah, ampunilah dosaku serta kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tua, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini kan sebenarnya bukan cuma perintah buat anak agar mendoakan orang tuanya, tapi perintah kepada orang tua supaya benar nyayangin anak karena mereka mendoakan orang tua agar disayangi sebagaimana mereka disayangi. Maka kalau mereka nyayanginnya nggak benar, ya wajar aja kalau orang tua rezekinya seret. Habis dulu sayang sama anaknya kagak benar, doanya kan begitu. Itu. Jadi perintahnya itu tidak hanya tertuju kepada perempuan dalam hal waqarna fi buyutikun. Ya kalau perempuan ingin ditetapkan di dalam rumah, maka penuhi kebutuhannya. Dari mulai pandang saatnya, tidak perlu ada waktu di mana perempuan itu keluar rumah. Begitu. Maka kalau melihat daripada kondisi tertentu, kan qarna fi buyutikunna itu kan artinya diam di rumah karena pekerjaanmu ada di rumah. Hak suami dan keluargamu ada di rumah. Tapi sekarang justru kondisinya ini mulai berubah begitu. Maka sebagian ulama memberikan fatwa yang menyesuaikan dengan kondisi tertentu. Makanya tadi syarat 4 tadi itu menjadi menjadi ibaratnya Acuan. Iya, menjadi acuan bahwa memang tidak bisa dilepaskan perintah diam di rumah itu dengan perintah bahwa suami memang harus memenuhi seluruh apa yang menjadi kebutuhan istrinya. Nah, kemudian yang tadi ayatnya begitu. Jadi ayatnya waqarna fi buyutikunna, teksnya diam di rumah, tapi diartikan bahwa diamnya itu karena memang semua kewajiban perempuan ada di rumah. Tapi zaman sekarang berubah. Maka yang dimaksud waqarna fi buyutikunna, diam di rumah, tunaikan kewajiban, tapi kewajibannya kalau sudah selesai, kau boleh keluar, dan keluarnya perempuan terikat dengan kewajibannya tersebut, begitu. Kemudian yang kedua, ada teks dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, gimana teksnya tuh? La tusafiru mra'atun zatu, gimana? Tidak boleh itu melakukan perjalanan seorang perempuan kecuali ditemani oleh muhrimnya, gitu ya. Sebahagian hadis itu memberikan catatan masyurata yaumin walailah, perjalanan sehari semalam. Sebagian riwayat menyatakan perjalanan 3 hari, 3 hari 3 malam. Tapi ada teks yang menyebutkan riwayat itu mutlak. Jadi pokoknya perempuan tidak keluar rumah kecuali ditemani oleh mahramnya, kan begitu. Ini teks yang seperti ini menjadi acuan dari banyak pihak untuk melarang istrinya keluar rumah begitu. Tapi ya itu tadi ya, jadi sama sebagaimana Ustadz Afif katakan tuh, kita tidak pada posisi untuk mencampur urusan keluarga orang. Tapi bagi kita bahwa ada pemahaman syariat yang mesti diluruskan. Bahwa memang ada bidang-bidang pekerjaan di luar sana yang memang membutuhkan adanya tenaga perempuan. Dan terkait larangan Rasul bahwa perempuan di keluar rumah ditemani,
itu kan larangannya tidak mutlak, tapi larangannya diikat dengan akses keamanan. Maka selama keamanannya terjaga, perempuan disahkan untuk keluar rumah, begitu. Karena faktanya sejarah Islam mengatakan Al-Azhar itu sejak berdirinya sampai sekarang itu menerima itu perempuan-perempuan perawan lagi semuanya itu dari berbagai negara untuk datang begitu. Kemudian juga negara-negara yang lain, Muslim yang lain begitu. Apa namanya haji dan umroh, bahkan Arab Saudi menerima banyak TKW tanpa disyaratkan adanya mahram yang membawanya begitu. Maka ini kan terkaitannya bukan sama mahram, tapi keamanannya terjaga. Selama keamanan itu dalam arti fitrah perempuannya terjaga, tidak ada fitnah, tidak ada gangguan begitu. Maka untuk apa namanya masalah ini memang tidak salah juga kalau ada orang yang menahan istrinya, tapi juga tidak disalahkan juga ketika orang membolehkan istrinya untuk bekerja. Karena ada bidang-bidang yang memang dibutuhkan tenaga perempuan begitu. Mudah-mudahan cukup Ustaz Afif. Ya, siap. Jazakallah khairan Ustaz. Jelas Ustaz. Jadi dua-duanya insya Allah benar Ustaz ya. Jadi bukan kan kadang-kadang ada yang nyalahin Ustaz. Itu yang masalahnya yang menurut saya yang jadi ya, baik. Untuk Gusti sebentar ya Gusti ya. Tahan dulu. Ini ada yang tadi saya sempat menjelaskan Ustaz, dari Guyuh ini minta dijelaskan apa saja hak dan kewajiban suami istri. Saya jelaskan ini pembahasannya bakal panjang. Sehari aja nggak cukup. Jadi kalau membahas hak dan kewajiban suami istri, nanti insya Allah Sehati akan menyediakan waktu khusus untuk membahas masalah ini. Insya Allah nanti mudah-mudahan Ustadz Sarkasi berkenan membahasnya. Iya, tapi Mas Riko, kita nggak boleh mengecewakan orang begitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin sekilas saja. Iya. Soalnya nggak mungkin. Tadi saya online-nya di laptop, tapi karena bermasalah pindah ke HP. Ini di laptop saya ini udah terbuka nih salah satu hak kewajiban. Iya. Kalau ditanya kewajiban istri apa aja, ada satu hadis yang menggambarkan secara umum tentang kewajiban perempuan terhadap suaminya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an dan juga beberapa imam kitab sunan. Jadi ada Sunan ada Sunan Abi Dawud termasuk Musnad Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Dalam hadis dikatakan mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihah. Tidaklah seorang muslim laki-laki mendapatkan nikmat yang lebih baik setelah nikmat iman kecuali nikmat istri yang salihah gitu. Lalu istri yang salihah ini dijelaskan spesifikasi kewajibannya oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, itmaroha atau athu. Pertama, kalau diperintah perempuan itu taat, begitu. Maka itu semua ulama sepakat ada kewajiban taat pada suami. Dan itu kita masukkan syarat yang keempat pada tadi aspek perempuan bekerja keluar rumah. Maka aspek bahwa dia harus dapat izin itu mesti terjadi. Karena eksplisit Nabi Muhammad SAW menyebut in amaroha atau atfu kan gitu. Kalau dia diperintah dia taat. Wa inna dhara ilaiha sarratu. Dan peristri itu tugas kewajiban keduanya adalah pandai menyenangkan mata suami. Artinya suami itu selalu senang kalau ngelihat dia begitu. Jadi kalau pulang kerja suami capek, apalagi macet Jakarta, udah gitu tambah polusi begitu. Gaji juga diundur kan ya. Ini kalau pulang yang dia lihat istri mana datang doang begitu. Rambut acak-acakan itu kan suami nggak senang begitu. Jadi tugas punya kewajiban pandai menyenangkan suami, dalam arti suami itu kalau ngelihat dia senang gitu. Dulu kita punya guru emang suka guyon, katanya begitu, istri itu biar masuk surga kalau di dapur dia harus jadi koki yang paling handal bagi suami, kalau di ruang tengah dia harus jadi ratu yang cantik memikat,
Tapi kalau di kamar tidur dia mesti jadi jabla yang ngelayanin suaminya. Begitu. Tenang itu. Jadi di ruang tengah cangkep, di dapur koki handal, tidak di kasur juga itu melayaninya dengan optimal kan. Jadi artinya dalam setiap kondisi. Ya, begini gini. Kan kita nih yang namanya hidup kan kagak selalu dalam satu acara. Artinya ada acara tertentu, ada acara pengajian, ada acara pendangan, ada temu keluarga, ada apa lagi? Ada kumpul komite sekolah kan begitu. Istri yang pandai menyenangkan hati suami, dia tahu bagaimana caranya dandan. Ini kalau depan teman-teman kerja suami, dandannya tuh begini. Kalau depan keluarganya tuh dandan begitu, gitu. Jadi jangan pakaian apa namanya tampil Instagram dia pasang pas lagi komite sekolah sama mama yang lain kan nggak pantas kan jadi leliatan begitu kan. Itu yang kedua, idza nadhara ilaiha sarratu. Yang kemudian yang ketiga, wa in aqsama 'alaiha aqarratu. In aksama kalau suaminya ini dalam kondisi kalau suami punya madu, artinya ada istri 2 atau 3. In aksama 'alaiha kalau dibagi hari pembagian, neng kamu hari sekian sampai sekian, kamu hari sekian, abaratu dia taat. Dia nggak nolak. Wah, abang, masa dia banyakan begitu? Masa saya dikitan? Enggak gitu. Gitu. Apa namanya? Kemudian yang keempat, in ghaba anha, kalau dia hilang, kalau istrinya tidak bersama dia, nasihathu fi malihi, fi maliha, fi nafsiha wa maliha. Dia bisa jaga kehormatan dirinya dan dia juga bisa jaga harta suaminya. Artinya ini salah satu secara umum ini 4 kewajiban istri kepada suami. Mentaati perintahnya, pandai menyenangkan hati suami, begitu. Ini juga yang kedua nih rada susah ini, ya. Kadang tuh suami nih, Mas Riko, kita kan juga pengen satu waktu tuh bikin surprise nyenengin istri. Gitu. Adalah dapat rezeki kita. Belilah kita beli gamis, beli apa namanya, beli gamis, beli pakaian, mungkin beli kain, niatnya nyenengin istri. Sedangkan kan urusan kayak gitu tuh laki kadang nggak ngerti. Jadi gamis yang mestinya yang jelek dia beli gitu. Yang mestinya harganya murah dia beli mahal gitu. Suami mungkin itu tidak menyenangkan hati begitu, maka jangan tampakkan ketidaksenangannya itu depan suami gitu. Suami punya apapun gitu, jangan dikomentarin. Dah, abang tadi mah beli ono aja murah, nggak boleh itu hati suami sedikit gitu kan ya. Pokoknya dapat gamis, dapat kain, dapat kerudung yang kata orang-orang jelek, kita dibeliin, terima aja. Gitu. Suami, ini gamis emang paling cakep di sini. Coba lihat kampung ini kagak ada yang punya gamis kayak gini. Ya nggak ada, emang gamis jelek emang kagak ada yang punya. Tapi kita puji aja itu suami begitu, sebagai pujian gitu. Akhirnya tuh kan suami senang. Nanti besok dia pergi ngaji dia pakai gamisnya, dia pulang ngaji di rumah dia pakai. Ada pertemuan komite sekolah dia pakai. Makin sering dipakai kan suami senang kan ya. Suami senang, suami dalam hati istri gue tuh emang pinter nyenengin hati. Baju yang dikasih tiap hari dipakai gitu. Kata istrinya, bodo amat, pokoknya gue tiap hari pakai biar cepet rusak, biar gak kepake lagi. Begitu, nggak apa-apa pokoknya. Yang penting suami senang lihat. Jadi perintahnya dituruti, menyenangkan hati suami, nurut atas pembagian hari. Yang kemudian yang ketiga, menjaga diri, kehormatannya dan juga harta suami ketika dia jauh dari suaminya. Begitu. Tapi insya Allah tadi ada hak kewajiban nanti di pertemuan yang dikhususkan insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, itu panjang itu. Baik, sekarang saya silakan ke Gusti. Tadi sudah resen. Gusti, silakan Gusti. Dibuka mic-nya. Ya. Ya. Nggak ada. Ya, dah. Oh ya, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz.
izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Lalu, itu diskusinya lebih banyak dari aha. pihak Ahwat. Nah, karena kita bisa belajar banyak kan seharusnya, karena bukan cuman ya yang terjun langsung ataupun kerjakan sesuai tema itu kan Ahwat. Nah, alangkah baiknya tuh kalau Ahwat lebih banyak berkomentar terkait hal ini biar kita bisa sama-sama Oh, belajar gitu. Nah, ke pertanyaannya Ustadz. ya. Nah, di daerah saya itu daerah pertambangan di daerah Maluku Utara. Nah, di daerah pertambangan daerah Maluku Utara, kemudian itu banyak peluang kerja yang diisi oleh para ahwat di bagian kontrol di komputer dan lain sebagainya. Nah, ketika alasan dari si ahwat, misalnya Ustadz, ini saya mendapat kasus dari teman saya, dia terhalang belum bisa melangsungkan pernikahan dikarenakan si ahwat masih mau bekerja karena masih ingin membantu keluarganya Ustadz. Nah, Ya. gimana tanggapan Ustadz terhadap itu? Apakah si ikhwannya harus kayak misalnya ngotot nih, oh nggak apa-apa biar kita sama-sama, saya gajinya 30 juta misalnya. Saya bisa kok Ya. bantu-bantu gini. Jadi bukan, jadi ibaratnya tanggungan si Ikhwan tuh bukan cuma ke ahwatnya atau istrinya, tapi juga ke keluarga-keluarganya gitu Ustaz. Nah, Ya. kemudian yang terakhir terkait dengan mungkin kita bisa mempelajari Ibroh ini kalau misalnya Ustaz bisa sharing sedikit tentang Khadijah istri Rasul yang seorang pebisnis sukses Ustaz. Nah, kalau misalnya kita bisa belajar dari sana tuh gimana kiat-kiatnya biar bisa tetap kalau kita dengar cerita Khadijah dan Rasul tuh kayak Khadijah tuh ngebantu banget Rasul dan lain-lain sebagainya. Tapi dia tuh pengusaha sukses gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz kira-kira? Makasih Ustaz. Terima kasih. Iya. Jadi tadi Mas Gusti ini, Mas apa Kang ini? Soalnya romanya Sunda ini dia nih. Jadi Kang, Eh, Kang. Ya, nih. Akang Gusti ini memberikan saran kalau bisa akhwat yang hadir di sini lebih aktif Sip. untuk berdiskusi kan ya. Dan ini temanya tema mereka begitu. Ini salah satu contoh perhatian gitu. Padahal yang hadir di sini ini bukan istri, bukan siapa-siapa, tapi diperhati. Ini contoh laki-laki yang bakal sayang banget nih kalau punya istri. Amin. Ya, Amin. itu tandain tuh, Akang Gusti itu, tandain. Iya, Amin, 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 amin. iya. Ini saran yang hampir tidak terbersit oleh kebanyakan laki-laki, dia punya itu. Ya, Masya Allah. Jadi kalau tanggapan saya terkait cerita yang tadi begitu ya. Jadi apa namanya? Kalau sudah tahu karakter akhwat yang ingin dinikahi seperti itu, maka dia harus punya kesiapan mental bahwa dia akan banyak ditinggal. Sebab cerita yang tadi disampaikan, akhwat ini banyak sekali maksudnya bekerja full time begitu, dan pertama banyak pastikan bahwa dia adalah orang yang siap untuk ditinggal mungkin beberapa hari, artinya mungkin pekerjaannya tuh bisa makan waktu sampai malam begitu. Kemudian yang kedua, dia pun harus siap bahwa apa yang dihasilkan oleh si istri itu akan terbagi dengan keluarganya si akhwat itu. Dan kalaupun dia maksa akhwat untuk berhenti bekerja, dia juga harus punya penghasilan yang cukup, bukan cuma menafkahi istri, tapi juga menafkahi mertuanya gitu. Jadi harus punya kesiapan itu juga. Maka kalau tidak punya kesiapan ini, sebaiknya saran saya mencari akhwat yang lain begitu. Ini demi kemaslahatan, kan kalau anak sekarang namanya
mental health gitu ya. Kan anak sekarang sering ngomong mental health mulu tuh kan begitu. Iya. Ini demi kemaslahatan mental dan kesehatan rohaninya, saya sarankan untuk berlatih daripada dua aspek itu, berlatih sabar sering ditinggal dan juga berlatih untuk berbagi gitu. Artinya target dia untuk mencapai sesuatu di umur sekian itu pasti tertunda. Katakanlah dia bekerja dengan gaji 5 juta, 5 juta, 7 juta, 8 juta. Dengan gaji sekian, hitung-hitungannya kita nih bisa beli rumah umur sekian misalnya. Kita mungkin bisa beli kendaraan umur sekian. Maka pastikan bahwa cita-cita itu harus diperlebar jaraknya. Dia harus berbagi dengan keluarganya. Maka kalau dia siap dengan itu, maka tanggung resiko gitu. Tapi kalau dia tidak siap dengan itu, maka alihkan pilihan kepada orang yang memang sesuai dengan visi dan misi dia sebagai kepala keluarga. Jadi pihak laki dengan segala hormat saya sarankan harus mempunyai visi dalam berkeluarga begitu. Visi berkeluarga artinya jenis perempuan yang seperti apa yang memang dia ini layak untuk menjadi teman hidupnya. Jadi gitu. Jadi kalau dilihat akhwat seperti ini dan mungkin tidak bisa dirubah, maka sebaiknya alihkan pilihan. Begitu. Itu saran saya. Gitu. Dan saran lagi khususnya di luar daripada kasus ini, bahwa memang laki-laki itu memilih begitu ya. Artinya dia punya nilai lebih bahwa dia itu memilih, maka dia juga punya hak untuk tidak memilih. Artinya kalau emang dia berani begitu, dia pilih pilihannya, maka dia harus tahu konsekuensinya. Tapi kalau dia tidak berani dengan konsekuensi, mengalihkan pilihan itu bukan aib menurut saya. Justru mengalihkan pilihan itu adalah menyesuaikan diri untuk keluarga yang lebih baik. Begitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir Khadijah. Jadi Kang Gusti, benar gak sih Kang Gusti ini orang Sunda, benar apa bukan? Sunda habis. Kan? Orang Ternate, Ustaz. Orang Ternate. Tinggalnya di Bandung tapi. Lagi kuliah, Ustaz. Oh, lagi kuliah. Iya, ini udah mulai akrab dengan Sunda itu, makanya kelihatannya kayak orang Sunda itu. Klimis-klimisnya tuh klimis Sunda itu. Jadi Khadijah itu Kang Gusti itu memang beliau tuh sudah sukses sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu tidak sukses bersama Nabi. Artinya sukses dalam arti perniagaan. Beliau sudah menjadi business woman sebelum bersama Nabi Muhammad SAW. Dan ketika beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW, yang beliau kerjakan itu mendukung sepenuhnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Artinya pekerjaan dagangnya memang masih ditekuni, tapi tidak setekun ketika beliau sebelum bersama Nabi Muhammad SAW. Ya kalau dikatakan bagaimana itu Sayyidah Khadijah tetap bisa sukses. Sebenarnya sih hukum fitrah alam itu maksudnya bagi orang yang bekerja keras begitu, apapun agamanya, apapun statusnya, pasti alam akan mendukungnya. Dalam arti dia bekerja keras mencari peluang, membuka relasi, kemudian berusaha dengan jujur, pasti diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Dan kita punya keuntungan bahwa yang melancarkan rezeki beliau juga Tuhan kita. Artinya kan ada orang punya keyakinan berbeda bahwa Tuhan ya Tuhan, uang ya beda lagi begitu. Kita diuntungkan bahwa kita punya keyakinan Tuhan kita, Allah adalah yang membuka peluang usaha kita dan juga yang membuka pintu rezeki kita.
Maka makin banyak kita berkegiatan, artinya berusaha sambil meyakini bahwa semua yang terjadi atas dasar izin Allah, itu keyakinan itulah yang membuat Allah menurunkan banyak rahmatnya begitu. Maka pastikan. Nah kan Allah sering disebut dalam ayat ini yang sering kita baca Ar-Rahmanur Rahim. Pengasih lagi maha penyayang. Begitu. Jadi pengasih itu kepada makhluk dunia termasuk orang non-muslim, penyayang itu khusus kepada orang-orang muslim. Makanya sama sebagaimana kebanyakan kita, yang ngasih itu belum tentu sayang. Tapi kalau sayang pasti ngasih gitu. Iya, banyak orang-orang non-muslim dikasih punya kekayaan ya karena Allah Maha Pengasih. Tapi belum tentu disayang. Ya buktinya nanti orang non-muslim di akhirat dia tidak selamat. Tapi orang Islam pasti disayang. Kalau sayang pasti ngasih. Kalaupun tidak ngasih itu pasti karena sayangnya Allah kepada kita. Kita pengen banget punya mobil. Allah Maha tahu. Jangan-jangan kalau dikasih mobil malah nggak lagi pergi pengajian. Kan ya? Habis karena punya mobil bisa jalan ke puncak, bisa jalan ke kalau di Bandung ke Setiabudi, ke Geger Kalong, ke atas lagi ke Lembang, kan ya? Iya. Jadi Allah Maha Pengasih. Sama kayak kita lagi makan tuh di pinggir jalan di pecel lele ada pengamen datang kan kita ngasih. Tapi kan ngasihnya kita bukan karena sayang. Justru kita kasih tuh biar apa tuh tukang amen? Biar pergi. Jangan-jangan kita nih rajin maksiat, jarang taat, tapi sering dikasih sama Allah, jangan-jangan emang disuruh pergi. Nah, ya. Anak nangis nih, kejar itu anak minta sepeda, kata bapaknya enggak, besok minta lagi, nangis lagi. Akhirnya karena gedek denger nangis, dikasih itu sepeda. Jadi kasih sepeda bukan karena sayang, tapi biar diem aja, gitu. Biar dia. Akhirnya sebab dia diem dia nggak minta lagi. Allah kan demen mendengar permintaan hambanya. Kita udah dikasih nggak minta lagi, jadi belagu nih kita nih begitu. Jadi ini salah satu hikmah. Jadi Muslim harus selalu mencari hikmah dari setiap kejadian. Begitu, wallahu a'lam. Baik, saya akan bacakan yang melalui chatroom dari Fauzia. Fauzia, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika kita mengajukan syarat sebelum menikah, dalam kasus ini adalah calon suami kepada calon suami untuk mengizinkan calon istri bekerja atau berniaga, apakah diperbolehkan perjanjian pranikah, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Dan pada saat tahap mana perjanjian itu disyaratkan atau diucapkan atau disampaikan? Apakah pada saat taruh, pada saat khitbah, atau pada saat akan menikah nanti? Dari Fauzia. Iya, ini soal teknis ya. Jadi dalam syariat itu semuanya bukan soal nikah, soal dagang, soal belajar, soal bisnis. Muslim boleh mengajukan syarat kepada pihak lainnya dalam hal apapun dengan catatan ma ahalla haraman wala harrama halalan. Selama syaratnya itu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Begitu. Jadi perjanjian pernikahan jika di dalamnya banyak syarat, artinya ada syarat, tidak ada masalah. Selama tidak menghalalkan yang haram nih misalnya. Kamu boleh nikahi saya, tapi dengan catatan izinkan saya tidak memakai kerudung selama setahun. Nah kan nggak boleh itu. Gitu. Maka batal itu syaratnya. Gitu. Artinya tidak boleh memberikan syarat yang menghalalkan haram atau mengharamkan yang haram. Syarat persyaratan kedua pihak ini artinya ini tidak masuk dalam ranah syariat. Artinya pernikahan bila sebelumnya ada persyaratan tidak ada masalah selama tadi tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kapan ini baiknya dilakukan? Saran saya nih, perjanjian pranikah ini dilakukan sebelum lamaran atau sesudah lamaran. Jadi ketika sudah menunjukkan keseriusan ingin melamar,
sebaiknya dibuat itu. Kalau memang ingin dibuat begitu kesepakatan. Tapi saran saya sebaiknya persyaratan ini tidak perlu dilakukan. Masing-masing pihak saja mempelajari fikih nikah dengan baik. Yang laki mempelajari apa kewajibannya, perempuan juga. Insya Allah dengan pemahaman mereka terhadap syariat, insya Allah membuat keluarganya jadi harmonis gitu. Kalau memang tidak perlu sebaiknya begitu. Tapi kalau memang harus ini paksaan keluarga Ustaz. Alhamdulillah nih kita mah udah sepakat. Tapi keluarga pengennya itu, ya mungkin sayangnya ayah kepada anaknya gitu, ingin anaknya dijaga. Buatlah, nggak ada masalah. Tapi dengan catatan tidak melanggar tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Nah, yang kalau memang harus dibuat, yang penting itu adalah pertama tinggal di mana, kemudian nafkahnya berapa, begitu, kemudian kunjungan orang tua per berapa per bulan. Ini aspek penting nih. Jadi tinggalnya, jadi ini yang kalau memang harus dibuat ini tinggalnya di mana, gitu. Artinya punya hitung-hitungan. Saya nih kalau tinggal di tempat kamu suami begitu, nanti orang tua saya gitu. Nah maka itu nanti ada tawar menawar begitu. Itu penting. Jadi artinya perjanjiannya itu jangan hal-hal yang istilahnya yang remeh-remeh begitu. Kayak istilahnya ikut pengajian. Saya bukan mengatakan ikut pengajian remeh, tapi sejatinya perempuan itu beribadah jadi istri itu udah ibadah begitu. Maka artinya dikurangi sedikit pengajiannya sebab ada perintah dari suami, tidak ada masalah. Tapi hal yang penting itu termasuk kunjungan orang tua. Kunjungan baik, kunjungan dia kepada orang tua atau kunjungan orang tua kepada dia. Harus ada kesepakatan. Istri jangan sering-sering dikasih izin pulang ke rumah orang tuanya. Sebagaimana orang tua istri jangan sering-sering untuk datang ke rumah anaknya begitu. Makanya kan tidak baik sebenarnya kalau suami istri tinggal bersama mertua gitu dengan segala hormat ya tentu dengan beberapa catatan begitu, karena itu yang bisa mempengaruhi stabilitas rumah tangga begitu Mas Rika, mudah-mudahan cukup. Ya, kalau saya menurut puasa. Kalau di majelis hati itu dalam proses ta'aruf, saya juga sering menyampaikan pembukaannya. Saya tahu di antaranya yang paling sering adalah kasus seperti ini, Ustaz. Itu pada saat proses ta'aruf itu sudah mengajukan syaratnya itu seperti itu. Baik. Yang kemudian dari Sari, nah ini masih ada kaitannya malah berkaitan mudah-mudahan ya yang disampaikan Ustaz tadi, yang penting perjanjiannya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah ini kaitannya, izin bertanya, saya ada kenalan akhwat yang sedang proses ta'aruf dengan seorang ikhwan. Ketika proses tanya jawab atau proses ta'aruf, si akhwat ini bertanya, apakah kalau menikah nanti istri boleh bekerja? Dia terkejut ketika ikhwannya menjawab malah istri justru harus bekerja selain suami yang bekerja. Akhwat ini kaget karena tidak mengira jawabannya ikhwan seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Islam atau pendapat dari Ustadz juga? Iya ya, tadi kalau apa yang tadi saya sampaikan kan jelas. Jadi perempuan dibolehkan memang bekerja dengan syarat 4 tadi, gitu, dengan syarat 4 tadi. Tapi kalau jawaban sang ikhwan mengatakan harus, kayaknya nih mesti ada background cerita yang lebih detail ini. Gitu. Ya, karena bisa jadi kalimat pertanyaannya umum, tapi maksudnya sebenarnya khusus itu. Maka susah juga menjawabnya gitu. Jadi ada makna yang tersirat di
jawaban si ikhwan begitu. Atau mungkin juga ada pertanyaan tersirat dari pertanyaan si akhwat itu tadi begitu. Maka saya susah nih memberi tanggapan sebab saya nggak tahu background background pertanyaannya, background ceritanya begitu. Tapi ya kalau memang merasa tidak cocok begitu ya, saya sarankan untuk alihkan pilihan. Selama masih punya peluang untuk mengalihkan, alihkan gitu. Memang dirasa kurang cocok begitu ya. Tapi kalau memang tidak ada masalah begitu, mungkin si ikhwan jawaban seperti itu tuh juga sebagai tester kan ya, menguji si akhwat. Akhwat berani gak nih memberikan argumen tentang jawaban. Mungkin itu yang diminta oleh si ikhwan kan gitu. Biasa itu modus laki-laki biar banyak ngobrol. Jadi kita perlu background cerita yang lebih detail itu. Ya, insya Allah nanti ada sesi konsultasi ya. Insya Allah. Baik, yang berikut dari Kang Udin, ini agak di luar tema ini, Ustadz. Ustadz, bagaimana menjelaskan pada saat akan ta'aruf kepada akhwat agar dia bisa menerima keadaan si ikhwan itu apa adanya? Pertama, ikhwan harus meluruskan niat. Pertama itu. Jadi dalam segala hal, apalagi ini pernikahan, pertama meluruskan niat. Bahwa memang pilihan yang dia jatuhkan kepada akhwat itu, atau ini kan belum pada keputusan, tapi ta'aruf. Ta'aruf yang dilakukan itu memang berniat sebagai jalan kepada ibadah. Bukan hanya sekedar kalau bahasa sekarangnya flirting apa sih itu namanya? Gitu. Flexing. Iya. Flexing. Nah, flexing. Oh, flexing maksudnya. Iya. Jadi pastikan itu niatnya harus tulus bahwa memang ta'aruf ini sebagai jalan ibadah. Jadi karena dia jalan ibadah, maka dia harus diniati sebagai ibadah juga begitu. Insya Allah niat yang baik membuat kita diberikan jalan oleh Allah dengan cara yang baik. Yang kedua, setelah punya niat yang baik, karena kan nanti dipertemukan kan? Iya. Jadi sebelum pertemuan itu, niatkan dalam hati bahwa ini jalan ibadah. Bukan cuma sekedar mau lihat-lihatan, bukan sekedar mau nyari perhatian, atau bukan apapun, tapi ini jalan ibadah. Maka niat yang baik itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kan begitu. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam agamaku, dalam agama kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Kita kasih petunjuk untuk menuju jalan kami. Kemudian yang kedua adalah berkata jujur. Jujur. Dalam artinya jangan ditutup-tutupi. Kalau emang ditanya pekerjaannya, kalau nganggur bilang nganggur, gitu. Bilanglah belum ada peluang bekerja, walaupun sudah berusaha. Jadi semaksimal mungkin untuk menghindari dusta, gitu. Kan ya. Hatta kalaupun dia garuk-garuk kepala, dia harus jujur. Apa alasan dia garuk-garuk kepala? Kadang banyak laki-laki kalau lagi kondisi gitu, dia bingung garuk kepala sendiri. Kalau emang lagi bingung, bilang aja, lagi bingung. Jadi saran saya itu aja. Jadi pertama perbaiki niat, yang kedua adalah berkata dan juga berperilaku jujur. Insya Allah niat yang baik, kemudian perilaku yang jujur membuat kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik. Ini karena waktu juga, Ustadz, ini ada satu pertanyaan terakhir ya sebelum ditutup dari Chandra. Ustadz, masih soal perjanjian pernikahan nih, Ustadz.
Dalam proses taruh, si suami mengajukan syarat tertentu karena ada uzur dari keluarga. Dan waktu itu calon istrinya menyatakan bisa menyanggupi. Namun setelah menikah, ternyata si istri melanggar syarat tersebut yang diberikan oleh suaminya. Dalam kasus ini, apakah ini berarti melanggar syariat, Ustaz? Tidak, perjanjian nikah itu bukan bagian dari hukum syariat. Ini perjanjian ini hanya kesepakatan antara dua pihak. Maka ketika ada salah satu pihak yang terbukti melanggar, maka pihak yang dirugikan punya kewenangan. Dan biasanya memang, ini saya belum pernah punya pengalaman ya, tapi yang saya tahu perjanjian itu di belakangnya selalu ada konsekuensi. Artinya ada opsi. Ketika ini tidak terjadi maka begini. Ketika ini tidak dilaksanakan maka begini. Gitu. Nah, itu juga menjadi masukan ketika bikin perjanjian pranikah. Itu ada apa namanya klausul klausul kemungkinan adanya tidak terpenuhinya perjanjian. Maka dalam hal ini ya pihak yang dirugikan ya punya apa yang mau dilakukan terhadap perjanjian yang dikhianati tersebut begitu. Apakah diputuskan koalisinya pindah ke koalisi yang lain begitu? Ya itu terserah. Oh, jadi ke koalisi ya? Iya. Ini lagi ngomongin pengkhianatan itu. Iya. Ke situ mau. Baik, untuk Chandra seperti itu jawaban singkatnya ya. Jadi tidak secara syariat sih tidak ada kaitannya ya. Tetapi itu tergantung yang merasa dilanggar mau bagaimana ya sesuai syaratnya lah. Ya. Baik, Ustaz Sarkasi, saatnya kita sampai pada kesimpulan penutup dan rangkaiannya tutup dengan doa, Ustaz. Iya, jadi pada intinya memang dunia ini berjalannya tidak bisa hanya disandarkan kepada laki-laki. Banyak kebutuhan kita di dunia yang memang hanya bisa dipenuhi oleh perempuan. Maka kebutuhan dunia terhadap perempuan dalam batas-batas tertentu memang dibolehkan. Tentu dengan tadi catatannya bahwa perempuan itu bekerja dengan catatan pekerjaannya halal, ada perempuannya terjaga, dia hak keluarga dan suaminya terpenuhi, serta dia mendapatkan izin. Maka 4 ini tidak boleh dilanggar. Artinya ini menjadi syarat yang harus terpenuhi bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, jadi tambahan ilmu sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan orang kita, guru-guru kita, kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar, dan mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita, dikabul hajat kita dunia dan akhirat. Dan juga dengan niat yang baik Allah lancarkan apa yang menjadi keinginan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit, Mas Riko. Silakan Ustaz untuk melanjutkan istirahatnya. Terima kasih. Jazakallah.
Baik, sahabat-sahabat, itu tadi Saudara Ahmad Sarkasi. Beliau nanti akan mengisi salah satu materi di Daurah Sati ya. Yang mau daftar, silakan segera karena tempat sudah mulai terisi dengan kuota terbatas. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di acara ngopi. Untuk jadwal ngopi Oktober, insya Allah jatuh pada tanggal 1 dan 15 Oktober ya. Pekan pertama dan pekan ketiga. Tanggal 1 dan 15 Oktober silakan diagendakan untuk agenda ngopi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah kita bertemu di kajian ngopi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Gusti ya. Dan jangan kapok. Iya, terima kasih semuanya, Mas Eko, Jehan, Mbak Wiji yang di Jogja ya, masih terus bergabung, Mas Eko di Bekasi, Hadi, terima kasih, dan jangan lupa absen, anggota Sati absen, anggota. Terima kasih untuk Sari ya, di Jakarta, Fajar, tadi juga ada Luna, terima kasih Luna, jangan bosan ya. Sama Bang Riko. Oh, terus, oh ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf, Zoom kajian ngopi akan saya tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.